Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara terkait hal mistis, sebagian masyarakat Indonesia masih bisa menerima hal-hal tersebut. Misalnya saja tentang Nyi Roro Kidul. Kisah mistis di Indonesia juga tak pernah lepas dari sosok wanita yang hingga kini masih menjadi cerita yang melegenda. Salah satunya adalah Nyi Roro Kidul. Dalam kehidupan mistis, membeberkan hal menarik bahwa Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul adalah wujud dari Putri Ratu Bilqis. Sosok Nyi Roro Kidul dipercaya sebagai penjaga dan penguasa laut di selatan Laut Jawa. Banyak pendapat terkait sosok mistis ini. Ada juga yang menyatakan bahwa ia adalah titisan Ratu Bilqis, istri dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikisahkan, setelah Nabi Sulaiman wafat, Ratu Bilqis pun mengasingkan diri di sebuah negeri. Lalu ia bertapa dan memiliki kesaktian yang mumpuni. Seperti diketahui, Ratu Bilqis berasal dari kerajaan Sabah yang ditaklukkan ketika masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan mampu memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap, sehingga ia pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Lalu Ratu Bilqis menjadi mu'alaf karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan pula bahwa Ratu Bilqis menikahi jin dan dikaruniai seorang anak putri, tetapi tidak mempunyai raga karena bukan sosok manusia, tetapi dia adalah jin seperti bapaknya. Karena merasa malu memiliki anak dari bangsa jin, ia pun dibuang di sebuah pulau yang jauh dari kerajaannya. Pulau itu pun dinamakan sebagai Pulau Al-Zawi atau Pulau Jawa. Kemudian putri itu dinamakan Aurora. Putri Aurora tumbuh besar dengan jin-jin di Pulau Jawa. Karena darah yang ada di dalam dirinya adalah darah biru, maka dia menjadi pemimpin atau ratu di antara jin-jin tersebut. Berjalannya waktu, karena migrasi besar-besaran dari orang-orang Yunan ke Indonesia, Putri Aurora akhirnya terusik lalu mengalah pindah ke Laut Selatan. Karena tak ingin hidup dengan hiruk-pikuk manusia, ratusan tahun kemudian sang putri membangun kerajaan hingga sampai di puncak kejayaannya. Ia pun menaklukkan kerajaan-kerajaan jin yang takluk dan memilih bergabung dengan kerajaan Laut Kidul, sehingga ketenarannya menyebar ke penjuru negeri. Karena orang-orang Jawa tidak fasih dalam menyebut Aurora, maka ia pun diberi nama Roro dan dipanggil nama Nyai Roro. Karena menguasai daerah selatan, ia pun dipanggil dengan sebutan Nyi Roro Kidul. Itulah kisah tentang Nyi Roro Kidul, anak dari Ratu Bilqis, istri dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Rasulullah Muhammad SAW tidak hanya terdiri dari golongan bangsa manusia saja, tetapi juga berasal dari golongan bangsa jin. Bangsa jin juga diwajibkan beribadah kepada Allah Ta'ala seperti manusia. Hanya saja dimensi kita dan jin itu berbeda. Jin bisa leluasa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Mereka bangsa jin diwajibkan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagai mana manusia, jin juga ada yang beriman dan juga ada yang tidak. Di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, jin juga bisa mencelakai manusia. Ada beberapa cara, diantaranya adalah yang pertama masuk ke dalam tubuh manusia, yang kedua jin
melukai manusia melalui penyakit ain atau penyakit mata. Ketiga, ikut dalam urusan manusia seperti ikut makan dan minum. Keempat, jin menyakiti manusia sesaat setelah bayi lahir. Yang kelima, jin menyebabkan penyakit anak-anak melalui wabah. Semoga kita diberi perlindungan Allah dari gangguan jin. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.